Usai dilantik jadi Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara maraton menggelar kunjungan ke sejumlah organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Hari ini Kapolri bersama jajarannya mengunjungi Rabitoh Alawiyah. Dalam pertemuan ini, Kapolri mengaku membicarakan banyak hal, salah satunya terkait sinergi antara umara dan ulama dalam memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan Harkam Tipmas. Kapolri berharap dukungan dari Rabitoh Alawiyah dalam menyampaikan pesan Harkam Tipmas kepada umat dengan bahasa umat melalui dakwah dan ceramah. Kami tadi di dalam berdiskusi untuk bagaimana ke depan kita bisa membangun sinergi yang lebih baik, khususnya bagaimana sinergi antara umaroh dengan ulama di dalam melaksanakan berbagai macam program kegiatan. Khususnya di kami adalah bagaimana kami sebagai polisi mampu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat Harkam Tipmas yang bisa kami kerjasamakan dengan Rabitoh Alawiyah. Adanya conference call dengan seluruh wilayah-wilayah Rabitoh yang ada di daerah yang bersama-sama menyimak bersama Kapolda di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini merupakan satu komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berjalan beriring dengan juga kerjasama dengan ormas-ormas yang lain seperti NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Saya kira ini merupakan hal yang terbaik. Sebelumnya Kapolri bersilaturahmi dengan pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU. Pengganti Idam Aziz ini berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ormas dalam pemeliharaan Kamtibmas. Selanjutnya masyarakat mengharapkan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan memiliki kinerja yang lebih baik dari Kapolri sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menjaga apartemen City Park setelah tawuran kemarin. Polisi menggali kuburan kucing korban penjagalan. Aktivis media sosial Permadi Arya alias Abu Janda akan diperiksa polisi pekan depan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anies Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib, kita awali News Sore hari ini dengan informasi polisi menjaga apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat pasca tawuran yang terjadi Jumat kemarin. Inilah aksi bentrokan dua kelompok massa di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat kemarin. Nampak dua kelompok saling kejar dengan melempar batu dan kayu. Belasan motor serta pos keamanan yang berada di lokasi hancur dirusak. Diduga bentrokan dipicu permasalahan antar ormas. Alhamdulillah semua permasalahannya sudah bisa kita kendalikan. Situasi saat ini kondusif. Kami juga menyiagakan personil di sini untuk menjaga warga apartemen ini supaya tetap aman, nyaman. Sampai permasalahan ini kita coba untuk selesaikan dengan baik. Selain itu, bahwa kita juga akan melakukan penegakan hukum karena memang tadi sama-sama kita ketahui bersama terjadi perkelahian yang juga ada pengeroyokan yang nanti akan kita lakukan penegakan hukum. Untuk meredam bentrokan, Polres Jakarta Barat melakukan mediasi antara pihak pengurus serta penghuni apartemen City Park. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pasca tawuran, puluhan petugas Satuan Brimob dan Sabara Polda Metro Jaya disiagakan di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan petugas gabungan disiagakan guna mengantisipasi keributan susulan antar dua massa. Sementara pintu parkir yang kemarin sempat dirusak mulai diperbaiki oleh pengelola apartemen. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lanjut terkait tawuran antara ormas di kawasan apartemen City Park Cengkareng, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Wakapolres Jakarta Barat AKBP Bismo Teguh Prakoso. Selamat sore Pak Bismo. Selamat sore. Pak, ini penyebab tawuran di apartemen tersebut apa dan bagaimana kondisi di sana saat ini? Jadi situasi saat ini kondusif, situasi aman, patroli baik dari TNI Polri kompak ya untuk menjaga rasa aman bagi seluruh penghuni di apartemen tersebut. Dan pada sore hari ini barusan dari jam 13.30 sampai 15.45 ini sudah berlangsung pembicaraan diskusi antara kedua belah pihak, antara pihak pengembang apartemen dan juga pihak P3SRS, dan situasi kondusif dan akan dilakukan langkah-langkah lanjutan terkait pihak kelurahan sebagai caretaker. Demikian. Baik, Pak Bismo, saat ini Anda berada di lokasi? Kami di Cengkareng ini, tidak jauh dari lokasi. Baik, sebenarnya apa Pak? Yang tawuran ini antar sesama penghuni apartemen atau dengan warga luar? Itu warga luar ya, jadi kita sudah mengkonsolidasikan, sudah mengarahkan ya agar masing-masing pihak menahan diri ya. Kemudian untuk akar masalah sendiri bahwa ada pihak pengembang dan juga P3SRS terkait dengan pengurusan atau pengelolaan ya aset dan lain sebagainya. Nah ini kita tadi sudah duduk bersama ya antara kedua belah pihak tersebut, kemudian dihadiri camat, lurah, TNI ya, kemudian Polri ya. Dan kita akan komunikasikan dengan pihak wali kota, dinas-dinas terkait. Demikian. Awal mula penyebab terjadinya tawuran sebenarnya apa permasalahannya, Pak? Jadi itu kita akan lakukan pendalaman ya dari reserse ya, berdasarkan saksi-saksi, kemudian barang bukti yang ada di lapangan ya, data-data itu akan dilakukan pendalaman. Yang jelas bahwa akar masalahnya itu adalah selama ini ya masih ada perselisihan antara pihak pengembang dengan pihak P3SRS terkait dengan pengelolaan ya aset-aset yang ada di apartemen tersebut. Nah, demikian. Jadi pelaku tawuran adalah antara pihak pengembang dengan warga yang dulunya adalah pemilik tanah, seperti itu Pak? Nah, itu lagi kita dalami ya. Jadi nanti kita lakukan penyelidikan, kita lakukan penyidikan berdasarkan alat bukti yang ada. Namun berdasarkan kita informasi di lapangan ya, adakah itu sangkut paut atau tidak, itulah kita lakukan penyelidikan. Yang jelas akar masalah yang ada di lokasi saat ini itu ada perselisihan antara pihak pengembang ya, apartemen dengan pihak P3SRS, dan itu kita berusaha untuk mengurus ya permasalahan tersebut supaya terselesaikan secara win-win solution. Demikian. Oke, ada kami lihat visual kerusakan kendaraan bermotor di sana. Apakah ada korban luka? Ada luka ya, satu orang ya, kemudian ada perusakan terhadap motor itu ya, dan itu akan kita dalami pelakunya. Berapa orang korban luka-luka Pak Bismo? Satu orang. Baik, sejauh ini apakah ada semacam mediasi Pak antara dua kelompok ini? Nah itu tadi saya upaya mediasi itu terus dilakukan ya, dan alhamdulillah situasi aman terkendali. Dan pada sore hari ini dari jam 13.30 tadi sampai jam 15.45 kita rapat bersama pihak pengembang, ya, kemudian pihak P3SRS ya, kemudian pihak TNI Polri beserta pihak camat dan lurah. Dan kita akan mengkoordinasikan rapat-rapat paksaan ya dengan pihak kota. Demikian. Baik, sebenarnya pemicu awal dari terjadinya keributan ini tadi Bapak mengatakan bahwa ada terkait pengurusan fasilitas-fasilitas yang ada di apartemen. Terkait dengan apa Pak? Parkir atau apa gitu?
Jadi pengelolaannya ada apartemennya, kemudian fasilitas mendukung, listriknya, air, dan lain sebagainya. Dan itu akan kita urut satu persatu, kita terima masukan dari semua pihak, apa perkaranya, dan kita respon, ya, beri solusi terhadap segala keluhan mereka. Ya. Tapi selama ini memang permasalahan tersebut pernahkah dibahas antara kedua belah pihak, Pak Bismo? Sudah dibahas kedua belah pihak, ya, ada gugatan juga ke PT UN, ya, 2 kali, ya, terus berlanjut. Ya. Sudah berapa lama Pak konflik ini sebenarnya berlangsung? Itu dari SK Gubernur itu dari tahun 2013. Jadi bahwa P3SRS itu disahkan oleh SK Gubernur dari tahun 2013, ya, hingga saat ini, gitu. Oke, Pak Bismo, untuk penghuni yang keluar masuk apartemen, apakah ada jaminan dari pihak kepolisian dan juga pengelola aman saat ini? Oh iya, kita jamin aman, kita pastikan aman, dan kita akan tindak siapapun yang mengganggu hak asasi manusia atau keamanan orang. Baik, terima kasih AKBP Bismo Teguh Prakoso, Wakapolres Jakarta Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tawuran kerap terjadi hanya karena masalah sepele antar dua kelompok warga. Namun tak jarang tawuran seperti menjadi agenda rutin di sejumlah daerah di ibu kota. Video dua kelompok yang saling serang dengan batu dan senjata tajam ini viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Tawuran dua kelompok warga ini terjadi lantaran rebutan lahan parkir di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Setelah viral, Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung mendamaikan kedua pihak. Warga yang terlibat aksi tawuran akhirnya sepakat untuk berdamai di depan Kapolsek Tanjung Priuk, Kompol Hadi Suripto. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat, pihak Polsek menyerahkan ke pengurus wilayah dan tokoh masyarakat untuk dibina. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya tawuran di Jalan Pinang Ranti 2, Makassar, Jakarta Timur di awal tahun 2021. Puluhan orang menyerang permukiman warga. Serangan ini dibalas dan dilawan warga setempat sehingga tawuran pecah. Tidak ada korban dalam insiden ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pabrik rumahan pembuatan kosmetik ilegal digerebek polisi Jumat lalu, kini polisi terus memeriksa para tersangka dan memburu reseller kosmetik ilegal. Rumah produksi kosmetik yang terletak di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pabrik rumahan ini memproduksi masker wajah yang bahan pokoknya hanya menggunakan tepung terigu yang dicampurkan dengan aroma perasa seperti kopi, teh hijau, lemon, atau lainnya. Polisi menangkap 12 pelaku, salah satunya CS sebagai pemilik pabrik dan lainnya merupakan karyawan hingga distributor. Selain menangkap pemilik pabrik, polisi juga menyita sejumlah bahan baku berbahaya yang dipakai oleh para pelaku untuk membuat kosmetik. Tersangka utamanya sudah kita dapat, si pemiliknya, dan ada beberapa tersangka karyawan-karyawan yang lain. Karena yang ini kita masih mendalami lagi peran-perannya, siapa yang membuat, dari mana mereka belajar seperti ini, pasti teman-teman akan menanyakan itu. Ya, dari mana mereka belajar, kemudian bahan kimia ini dibeli di mana, terus dampak dari hasil orang yang menggunakan masker seperti ini, dampaknya seperti apa, ini nanti akan kami dalami semuanya. Kini polisi terus memeriksa para tersangka dan memburu reseller kosmetik ilegal. Tersangka terancam 15 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Bekasi, kosmetik ilegal dan berbahaya pun ditemukan di sejumlah daerah yang tidak memiliki izin edar. Kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji klinis. Aparat Polsek Samarinda menggerebek sebuah gudang penumpukan kosmetik ilegal di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Maret 2020 lalu.
21 kardus yang berisi 50 jenis produk kosmetik ini langsung disita dan dibawa ke Polsek Samarinda Seberang karena tidak mencantumkan nama produsen, izin edar maupun tanggal kedaluarsa. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 orang tertangkap tangan saat sedang meracik kosmetik di sebuah rumah mewah di Jalan Tanjung Metro Makassar 23 Agustus 2019 lalu. Ketiganya meramu berbagai bahan yang dibeli secara online untuk memproduksi kosmetik. Saat digerebek petugas unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar, ditemukan juga ratusan kosmetik siap jual. Sebuah ruko di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten digerebek petugas gabungan. Saat digeledah, Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten menemukan lebih dari 37.000 kosmetik dengan 68 merek asal Tiongkok. Produk ini ilegal karena tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan. Penggerebekan terhadap rumah digunakan sebagai tempat produksi kosmetik palsu juga terjadi di Jakarta. Di sebuah rumah berlantai 2 di Komplek Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat, petugas Balai POM menemukan kosmetik hasil oplosan dari berbagai merek dengan bahan-bahan berbahaya. Hasil campuran berbagai bahan ini kemudian dikemas dalam wadah produk-produk terkenal. Di saat yang hampir bersamaan, petugas BPOM juga menggerebek 3 rumah di lokasi berbeda yang juga memproduksi kosmetik palsu. Para pelaku mencampurkan kosmetik terkenal dengan bahan-bahan berbahaya. Harga murah dan kemasan yang mirip dengan aslinya menarik minat konsumen. Kosmetik yang tidak lolos uji klinis bisa membuat kulit mudah iritasi karena bahan kimia yang digunakan berbahaya, seperti merkuri dan aluminium. Bahkan ada kosmetik ilegal yang mengandung arsenik yang merupakan salah satu racun mematikan. Maka bijaklah memilih kosmetik dan waspada dengan bahaya penggunaan kosmetik palsu atau ilegal untuk kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu lama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri akan memanggil Permadi Arya alias Abu Janda pada Senin 1 Februari mendatang. Abu Janda bakal diperiksa terkait dugaan sara dan penistaan agama. Penyidik Bareskrim Polri akan memanggil Permadi Arya alias Abu Janda pada Senin 1 Februari 2021. Pemanggilan ini didasari atas laporan dugaan ujaran sara dan penistaan agama karena menyebut Islam arogan. Berikut adalah kasus-kasus yang sama yang terjadi di sekolah-sekolah lain. Dalam cuitannya, Abu Janda menyebut Islam arogan karena telah merusak kearifan lokal Indonesia yang mengharamkan ritual sedekah laut hingga mengharamkan kebaya dengan alasan aurat. Cuitan Abu Janda ini mendapat kecaman dari warganet Indonesia, salah satunya dari Tengku Zulkarnain. Mantan sekretaris MUI ini meminta agar kepolisian bertindak tegas terhadap Abu Janda. Tengku Zul juga khawatir jika polisi tidak bertindak, umat Islam akan hilang kesabaran. Namun belakangan Abu Janda menyebut bahwa cuitan ini sebagai bentuk autokritik. Sebagai orang yang beragama Muslim, Abu Janda menganggap bahwa agama yang dia pegang menjadi arogan. Pemirsa, 1 keluarga ditemukan tewas dalam kamar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.